Mengapa nasi putih begitu populer? Sahabat channel Lansia Sehat. Dalam hidup ini, banyak hal yang sudah menjadi kebiasaan. Kita menjalani rutinitas, menyiapkan makan, menikmati rasa, dan merasa cukup saat kenyang. Salah satu kebiasaan yang sangat melekat, yang mungkin telah kita jalani sejak kecil hingga hari ini, adalah makan nasi putih. Setiap hari, pagi, siang, dan malam, kita menyantap nasi putih sebagai bagian utama dari makanan kita. Bahkan ada ungkapan lama yang berbunyi, kalau belum makan nasi, artinya belum makan. Ungkapan itu begitu membekas hingga tanpa sadar menjadi pegangan hidup kita. Namun, sahabat sehat, apakah kita pernah bertanya, mengapa nasi putih begitu dominan? Mengapa ia begitu dicintai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, terutama para lansia? Apa yang membuat nasi putih seolah-olah tidak tergantikan? Dan yang lebih penting, apakah nasi putih benar-benar memberikan kebaikan untuk tubuh kita yang sudah menua? Kita akan memulai perjalanan ini dengan jujur dan perlahan. Kita tidak sedang mencari kesalahan, tapi mencoba memahami. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa lebih bijak dan sehat. Mari kita ingat masa kecil kita. Dulu, nasi putih adalah makanan mewah. Di masa-masa sulit, banyak keluarga hanya mampu makan singkong, jagung, atau nasi jagung. Ketika bisa menikmati nasi putih, rasanya seperti hidup sudah berubah. Karena itu, nasi putih menjadi simbol kemakmuran. Ia menjadi lambang bahwa seseorang telah bisa hidup layak. Maka tak heran, hingga hari ini, banyak orang tua, termasuk kita para lansia, merasa bahwa nasi putih adalah makanan terbaik yang harus selalu ada di meja makan. Selain karena sejarahnya, nasi putih juga memang memiliki rasa yang lembut, pulen, dan cocok dikombinasikan dengan berbagai lauk. Ia tidak memiliki rasa kuat yang menyaingi lauk, justru memperkuat cita rasa masakan. Ia mudah dimasak, cepat matang, dan tidak memerlukan pengolahan rumit. Maka, secara praktis, nasi putih menjadi pilihan utama hampir di seluruh rumah. Namun, sahabat sehat, seiring berjalannya waktu, tubuh kita pun berubah. Organ-organ dalam tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Sistem pencernaan menjadi lebih lambat. Gula darah lebih mudah naik. Sendi mulai terasa sakit. Dan seringkali kita menyalahkan usia atas semua perubahan itu, padahal salah satu faktor utamanya bisa jadi berasal dari kebiasaan makan kita, terutama konsumsi nasi putih yang berlebihan. Apa yang terjadi saat kita makan nasi putih? Tubuh kita memprosesnya menjadi glukosa, yaitu bentuk gula yang menjadi sumber energi. Proses ini cepat, bahkan terlalu cepat. Akibatnya, gula darah bisa melonjak tajam. Lonjakan ini memaksa pankreas mengeluarkan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya kembali. Bagi tubuh muda, ini bukan masalah. Tapi bagi tubuh lansia yang mulai melemah, proses ini bisa menjadi beban berat. Apalagi jika dilakukan 3 kali sehari, setiap hari, tanpa pernah berhenti. Sahabat sehat, nasi putih sebenarnya adalah hasil olahan dari beras yang telah dibersihkan dari kulit luar dan geremnya. Dua bagian ini adalah tempat berkumpulnya nutrisi, serat, vitamin, dan mineral. Ketika dibuang, yang tersisa hanyalah bagian putih yang sebagian besar terdiri dari pati atau karbohidrat sederhana. Artinya, yang kita makan adalah kalori kosong. Ia memberikan energi, tapi tidak menyumbang banyak nutrisi lain. Dalam satu piring nasi putih, kira-kira terdapat 40-45 gram karbohidrat. Itu setara dengan 10-11 sendok teh gula. Mungkin kita tidak merasakan manisnya, tapi tubuh kita mengolahnya seperti gula. Maka tidak heran jika banyak lansia yang mengeluh gula darahnya tinggi padahal merasa tidak pernah makan manis. Mereka lupa bahwa nasi putih adalah penyumbang utama gula dalam tubuh mereka. Sebagian dari kita mungkin merasa baik-baik saja. Tidak pernah diperiksa gula darah, tidak merasa pusing, tidak sering buang air kecil, dan tubuh masih terasa kuat. Tapi bahaya dari konsumsi nasi putih bukan hanya soal rasa atau gejala. Ia bekerja secara diam-diam, perlahan-lahan, mengikis kesehatan kita sedikit demi sedikit. Awalnya lemas, lalu mulai sering mengantuk, kemudian berat badan naik meskipun makan tidak banyak. Lama-lama, timbul rasa kesemutan, pandangan mulai kabur, dan tenaga berkurang meski tidak banyak aktivitas. Kita bisa menyebut semua itu sebagai bagian dari menua? Tapi jika kita cermati,
Pola makan kita punya peran besar dalam mempercepat proses itu. Dan nasi putih, meski terlihat sederhana dan akrab, bisa menjadi salah satu penyebab utamanya. Kini, muncul pertanyaan besar, apakah kita harus langsung berhenti makan nasi putih? Jawabannya, tidak perlu terburu-buru. Kita tidak sedang menyalahkan nasi putih, tapi sedang mempelajari tubuh kita. Tidak semua orang memiliki reaksi yang sama terhadap nasi putih. Namun, sebagai lansia, kita perlu lebih hati-hati. Kita perlu memahami tubuh kita lebih dalam dan mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang lebih baik. Misalnya, mencoba mencampur nasi putih dengan nasi merah. Atau mulai mengurangi porsinya sedikit demi sedikit. Bisa juga mengganti satu kali makan dalam sehari dengan sumber karbohidrat lain, seperti ubi rebus atau oatmeal. Langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran akan jauh lebih baik daripada perubahan drastis yang hanya bertahan sebentar. Yang terpenting, kita harus menyadari bahwa kenyang bukan segalanya. Sehat jauh lebih penting. Apa gunanya makan banyak tapi tubuh makin lemah? Apa manfaatnya kenyang jika setelahnya kita merasa cepat lelah dan sulit bergerak? Maka dari itu, perubahan ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Kita mulai melihat makanan bukan hanya dari rasa, tapi dari dampaknya pada tubuh kita. Sahabat sehat, perjalanan kita baru saja dimulai. Masih banyak yang akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Tapi bab pertama ini adalah landasan penting. Ini adalah saat di mana kita melihat kembali ke belakang, menelusuri asal mula kebiasaan makan kita, dan mulai mempertanyakan apakah semua itu masih cocok untuk tubuh kita hari ini. Kita tidak sedang memusuhi nasi putih. Kita hanya ingin mengenali tubuh kita lebih baik. Kita ingin menjalani usia senja dengan lebih ringan, lebih sehat, dan lebih bahagia. Dan salah satu langkah awalnya adalah dengan memahami apa yang kita masukkan ke dalam tubuh setiap hari. Jangan takut untuk berubah. Jangan malu untuk mencoba. Jangan ragu untuk memperbaiki kebiasaan lama. Karena tubuh ini adalah anugerah yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Mulailah dari hari ini, dari langkah kecil, dari sepiring nasi yang kita kurangi sedikit. Dari sana, perlahan tapi pasti, kita akan menuju hidup yang lebih sehat. Dan di bab selanjutnya, kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan mengupas bagaimana nasi putih, yang terlihat polos dan sederhana, bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak kita sadari. Kita akan membahas bagaimana hal itu terjadi secara ilmiah, namun dengan penjelasan yang lembut dan mudah dicerna. Karena sahabat sehat berhak tahu, dan berhak membuat keputusan yang lebih bijak untuk tubuhnya sendiri. Nasi putih dan gula darah, bahaya yang tak terlihat. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita bersama-sama menelusuri jejak panjang kebiasaan makan nasi putih, kini saatnya kita membuka tabir berikutnya. Bagaimana sebenarnya nasi putih memengaruhi tubuh kita, khususnya kadar gula darah. Mungkin selama ini kita menganggap nasi putih hanya sebagai makanan pokok biasa, sesuatu yang sudah otomatis hadir di setiap waktu makan, dari pagi hingga malam. Tapi di balik tampilannya yang polos dan rasanya yang netral, tersimpan dampak besar terhadap kesehatan tubuh kita, terutama ketika usia sudah tak lagi muda. Mari kita mulai dari satu pertanyaan yang sederhana, apa yang terjadi di dalam tubuh kita setelah kita makan sepiring nasi putih? Saat kita menelan nasi putih, tubuh langsung mulai memprosesnya. Enzim-enzim pencernaan bekerja memecah butiran nasi menjadi gula sederhana yang disebut glukosa. Glukosa ini kemudian diserap ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai sumber energi. Dalam proses ini, pankreas, organ kecil di dekat lambung, mengeluarkan insulin. Insulin adalah semacam kunci yang membuka pintu sel tubuh agar glukosa bisa masuk dan digunakan sebagai bahan bakar. Namun, bagi tubuh yang telah menua, proses ini tidak lagi semulus saat muda. Seiring bertambahnya usia, sensitivitas tubuh terhadap insulin menurun. Ini artinya, insulin harus bekerja lebih keras agar sel tubuh mau menerima glukosa. Kondisi ini disebut resistensi insulin, dan merupakan awal dari banyak masalah metabolik. Masalahnya menjadi lebih serius ketika kita mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, seperti nasi putih. Indeks glikemik, GI, adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah. Nasi putih termasuk dalam kategori tinggi, dengan GI sekitar 73-89 tergantung pada jenis beras dan cara memasaknya. Semakin tinggi GI-nya,
semakin cepat gula darah naik. Dan semakin cepat gula darah naik, semakin besar tekanan yang dialami oleh pankreas untuk mengimbanginya dengan insulin. Bagi tubuh muda, hal ini mungkin belum menjadi masalah besar. Tapi bagi sahabat lansia, kondisi ini ibarat memaksa mesin tua untuk berlari kencang di jalan menanjak. Lelahnya bukan main. Lambat laun, pankreas akan kelelahan. Ia tidak bisa lagi menghasilkan insulin dalam jumlah cukup, dan terjadilah kondisi yang kita kenal sebagai diabetes tipe 2. Yang menyedihkan, proses ini seringkali tidak terasa di awal. Banyak orang, termasuk lansia, merasa baik-baik saja, hingga suatu hari muncul keluhan ringan. Cepat lelah, sering buang air kecil di malam hari, penglihatan agak buram, luka kecil yang lambat sembuh. Mereka pun mulai merasa itu bagian dari proses menua. Padahal, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa kadar gula darah mulai tidak terkendali. Mari kita renungkan sejenak. Dalam sepiring nasi putih ukuran biasa, sekitar 150 gram, terkandung sekitar 40-45 gram karbohidrat. Jika dikonversikan ke dalam gula, itu setara dengan 10 sendok teh gula pasir. Bayangkan, dalam satu hari kita makan 3 kali, dan setiap kali makan kita menyantap sepiring nasi putih. Itu berarti tubuh kita harus menghadapi sekitar 30 sendok teh gula tersembunyi setiap harinya. Mungkin kita tidak merasakannya, karena nasi putih tidak terasa manis. Tidak seperti teh manis, kue, atau permen yang membuat lidah langsung tahu bahwa itu gula. Tapi tubuh tidak peduli dari mana asal glukosa itu. Entah itu dari nasi, roti, atau sirup, semuanya akan berakhir sebagai gula dalam darah. Inilah yang disebut bahaya tersembunyi. Karena tidak terlihat, maka banyak yang mengabaikan. Karena tidak terasa manis, maka dianggap tidak berbahaya. Karena sudah biasa dilakukan sejak kecil, maka dianggap aman. Padahal, nasi putih bisa menjadi pemicu terbesar naiknya kadar gula darah pada lansia, terutama jika tidak disertai dengan cukup serat, sayuran, dan aktivitas fisik. Ada satu cerita yang mungkin bisa menjadi pelajaran bersama. Seorang ibu lansia bernama Buminah, usia 68 tahun, tinggal bersama anak dan cucunya di kota kecil. Ia merasa sehat-sehat saja, rajin memasak, masih bisa jalan ke pasar, dan tidak pernah merasa sakit. Tapi suatu hari, ia jatuh pingsan di dapur. Setelah dibawa ke dokter, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar gula darahnya mencapai 320 mg/dl. Ia bahkan tidak tahu apa itu gula darah, karena selama ini tidak pernah periksa. Ia juga tidak pernah makan kue, es krim, atau minuman kemasan. Yang ia konsumsi setiap hari hanyalah nasi putih 3 kali sehari dengan lauk seadanya. Dokter pun menjelaskan bahwa nasi putihlah yang diam-diam menjadi penyumbang utama dari glukosa di tubuhnya. Kini Buminah harus menjalani diet ketat dan mulai mengonsumsi obat secara rutin. Ia berkata pelan, "Kalau saja saya tahu sejak dulu." Sahabat sehat, kita tidak ingin menunggu sampai terlambat seperti Buminah. Kita masih punya waktu untuk mencegah. Langkah pertama adalah dengan memahami. Kita harus mulai melihat nasi putih tidak hanya sebagai pengganjal perut, tapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap tubuh kita sendiri. Mungkin selama ini kita sudah terlalu percaya pada rasa kenyang, tanpa mempertimbangkan kandungan yang masuk ke dalam tubuh. Di usia senja, tubuh tidak butuh banyak, tapi butuh yang tepat. Kita tidak perlu lagi makan besar seperti masa muda. Yang kita butuhkan adalah makanan yang lambat diserap tubuh, agar energi bisa dilepas secara perlahan dan stabil. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, beras hitam, oat, singkong rebus, dan ubi bisa menjadi pilihan yang lebih bijak. Mereka memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, serta kandungan serat yang lebih tinggi. Serat ini penting, sahabat sehat. Ia membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ia juga menjaga pencernaan tetap sehat, membantu menurunkan kolesterol, dan memberi rasa kenyang lebih lama. Maka dari itu, beralih dari nasi putih ke sumber karbohidrat lain bukanlah pengorbanan, tapi justru bentuk kasih sayang pada tubuh kita sendiri. Tentu, perubahan ini tidak mudah. Mungkin kita sudah sangat terbiasa dengan rasa nasi putih yang pulen dan ringan di lidah. Tapi perubahan tidak harus dilakukan secara drastis. Kita bisa memulainya dengan mencampur nasi putih dan nasi merah setengah-setengah. Atau mengganti 1 kali makan dalam sehari saja.
Bisa juga mencoba nasi dari umbi-umbian 2 kali seminggu. Yang penting bukan seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa konsisten kita melakukannya. 1 sendok nasi putih yang dikurangi hari ini bisa menjadi awal dari gula darah yang lebih stabil esok hari. 1 piring nasi merah yang kita coba hari ini bisa menjadi pintu menuju energi yang lebih tenang, penglihatan yang lebih jernih, dan tubuh yang lebih ringan. Sahabat sehat, kita tidak sedang melarang nasi putih. Kita hanya sedang membuka mata. Kita ingin tubuh yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan langkah yang lebih ringan. Semua itu bisa dimulai dari apa yang kita pilih untuk makan. Dan setelah kita memahami bahaya tersembunyi dari nasi putih terhadap kadar gula darah, kini kita akan melangkah lebih jauh. Di bab berikutnya, kita akan menelusuri dampak jangka panjang dari konsumsi nasi putih yang berlebihan, dari lemah sendi, gangguan penglihatan, hingga penurunan fungsi ginjal. Semua itu tidak terjadi dalam sehari, tapi dimulai dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Maka sebelum tubuh kita memberi sinyal keras, mari kita beri dia perhatian yang lembut. Dampak jangka panjang, lemah sendi, kabur penglihatan, hingga gangguan ginjal. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah sebelumnya kita menyingkap bagaimana nasi putih yang setiap hari kita santap bisa berdampak langsung pada lonjakan gula darah, kini kita masuk ke bagian yang lebih dalam, lebih halus, tapi juga lebih serius, dampak jangka panjang dari kebiasaan makan nasi putih yang berlebihan. Sebab dalam hidup ini, tidak semua akibat muncul seketika. Banyak hal berjalan perlahan, tanpa suara, namun meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Mari kita mulai dengan 1 fakta penting. Tubuh lansia sejatinya adalah tubuh yang sedang berada dalam fase penyesuaian besar. Organ dalam tubuh mulai bekerja lebih lambat, daya tahan berkurang, dan sistem regenerasi sel tidak seaktif dulu. Dalam kondisi seperti ini, makanan yang masuk ke tubuh kita bukan hanya memberi energi, tapi juga menentukan arah kesehatan kita. Apakah semakin membaik, atau justru memburuk perlahan-lahan. Nasi putih, meskipun tampak sederhana, jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan terus-menerus, dapat mempercepat penurunan fungsi tubuh pada usia lanjut. Tidak hanya sekadar membuat gula darah naik. Ia bisa menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan yang sering kita anggap sebagai hal biasa karena usia, padahal sejatinya bisa dicegah sejak awal. Coba kita perhatikan gejala-gejala berikut ini. Sendi yang terasa ngilu saat bangun tidur, penglihatan yang mulai kabur meskipun sudah menggunakan kacamata, luka di kaki yang lama sembuh, mudah merasa haus meski cuaca tidak panas, serta sering buang air kecil di malam hari hingga mengganggu tidur. Apakah semua ini hanya karena usia? Ataukah karena tubuh kita selama bertahun-tahun diberi beban lebih oleh pola makan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kita? Salah satu keluhan paling umum dari para lansia adalah nyeri sendi, terutama di bagian lutut, pinggang, atau pergelangan kaki. Banyak yang langsung menyimpulkan ini sebagai rematik atau pengapuran. Tapi sahabat sehat, peradangan sendi bisa diperparah oleh kadar gula darah yang tidak stabil. Glukosa yang terus-menerus tinggi dalam darah dapat memicu peradangan halus dalam jaringan tubuh, termasuk di persendian. Akibatnya, sendi menjadi kaku, nyeri, dan cepat lelah ketika bergerak. Lalu, mari kita bicara soal penglihatan. Banyak dari kita yang mulai memakai kacamata baca di usia 50-an. Tapi ketika penglihatan mulai kabur secara drastis, atau muncul bayangan melayang, atau terasa silau berlebihan saat melihat cahaya, ini bisa jadi pertanda komplikasi akibat kadar gula darah tinggi. Di balik mata kita, ada pembuluh darah kecil yang sangat halus. Bila kadar gula dalam darah terlalu tinggi dan berlangsung lama, pembuluh ini bisa rusak, menyebabkan kebocoran, bengkak, atau bahkan kebutaan jika dibiarkan. Ini yang disebut retinopati diabetik. Dan semuanya bisa bermula dari sepiring nasi putih yang terlalu sering kita nikmati tanpa jeda. Kemudian kita masuk ke organ yang sangat penting tapi sering diabaikan, ginjal. Setiap hari, ginjal kita bekerja tanpa henti menyaring darah, membuang sisa-sisa metabolisme, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Namun, kadar gula darah yang tinggi secara kronis dapat merusak pembuluh darah halus di ginjal. Lama-lama, ginjal tidak bisa lagi menyaring dengan baik. Terjadilah penurunan fungsi ginjal atau yang disebut nefropati diabetik. Gejalanya bisa berupa kaki bengkak, tekanan darah naik, dan kadar kreatinin yang meningkat. Dalam kondisi parah, penderita harus menjalani cuci darah seumur hidup.
Bayangkan sahabat sehat, semua itu bisa bermula dari kebiasaan makan nasi putih yang tampak tidak berbahaya. Setiap hari, 3 kali, setiap sendoknya menyumbang beban gula ke tubuh. Bila tidak dibarengi dengan serat, sayuran, aktivitas fisik, atau pilihan karbohidrat lain yang lebih kompleks, maka nasi putih menjadi musuh dalam selimut. Ia diam-diam mempercepat penurunan kualitas hidup di usia senja. Yang menyedihkan, banyak lansia yang baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Saat sudah harus menggunakan insulin, saat ginjal sudah rusak, atau saat penglihatan tak lagi bisa diselamatkan. Dan dalam kesedihan itu, seringkali muncul kalimat penyesalan yang terdengar lirih. Seandainya saya tahu lebih awal. Tapi sahabat sehat, Anda sedang membaca atau mendengarkan narasi ini bukan dalam kondisi terlambat. Anda masih punya waktu. Tubuh Anda mungkin sudah menua, tapi belum sepenuhnya rusak. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada peluang untuk memperlambat kerusakan. Masih bisa hidup lebih ringan, lebih sehat, dan lebih bahagia di sisa usia yang penuh berkah ini. Mengurangi nasi putih tidak berarti menghilangkan kenikmatan makan. Justru, ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi jenis makanan lain yang mungkin selama ini terabaikan. Nasi merah dengan rasa khasnya yang gurih dan serat yang tinggi bisa membuat perut kenyang lebih lama. Nasi hitam dengan kandungan antioksidan alaminya bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh. Ubi rebus, singkong kukus, jagung, atau bahkan oatmeal bisa menjadi teman baru dalam perjalanan hidup Anda. Kita bisa mulai perlahan. Tidak perlu langsung membuang semua nasi putih dari rumah. Cukup kurangi porsinya. Campur dengan nasi merah. Ganti salah satu waktu makan. Dan yang paling penting, imbangi dengan sayur segar, air putih yang cukup, serta istirahat yang berkualitas. Sahabat sehat, tubuh kita bukan mesin yang bisa diganti komponennya. Ia adalah titipan. Ia adalah rumah yang harus kita rawat. Jika selama puluhan tahun kita sudah menjalani pola makan yang kurang ideal, tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaikinya. Hari ini, sekarang juga, bisa menjadi titik balik. Dan ketika Anda mulai merasa sendi tidak lagi terlalu sakit, mata tidak lagi terlalu kabur, atau Anda tidak lagi terlalu sering ke kamar mandi di malam hari, saat itulah Anda tahu bahwa tubuh sedang berterima kasih. Ia sedang menunjukkan bahwa perubahan kecil yang Anda lakukan sudah mulai membawa hasil. Perubahan itu tidak harus terlihat besar. Cukup 1 sendok nasi putih yang diganti nasi merah. Cukup 1 hari dalam seminggu mencoba ubi rebus. Cukup 1 keputusan sadar untuk tidak menambah porsi nasi saat makan malam. Dari sana, akan tumbuh kebiasaan baru. Dan kebiasaan itu akan menjadi pelindung Anda di hari-hari ke depan. Kita telah melalui banyak hal dalam hidup ini. Kita sudah berjuang, bekerja, membesarkan anak, dan menanggung beban yang tak ringan. Kini, saatnya kita menjaga diri kita sendiri. Kita pantas untuk sehat. Kita layak untuk bahagia. Dan semuanya bisa dimulai dari piring makan kita sendiri. Dalam bab selanjutnya, kita akan membuka jalan menuju solusi. Kita akan mengenal berbagai jenis karbohidrat kompleks yang lebih bersahabat untuk tubuh lansia. Tidak hanya lebih sehat, tapi juga lebih mengenyangkan, lebih kaya rasa, dan tentunya lebih baik untuk masa depan tubuh kita. Mari terus lanjutkan perjalanan ini bersama-sama dengan semangat dan harapan yang baru. Nasi merah, nasi hitam, hingga oat, alternatif yang lebih bersahabat. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita memahami bagaimana nasi putih yang terlihat begitu akrab ternyata menyimpan risiko tersembunyi bagi tubuh kita yang menua, kini saatnya kita menoleh ke arah yang lebih cerah, pilihan-pilihan baru yang lebih bersahabat. Bab ini bukan tentang melarang, tetapi tentang membuka pintu. Bukan memaksa, tapi mengajak. Karena mengganti nasi putih bukanlah bentuk hukuman, melainkan bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Kita telah terbiasa berpikir bahwa nasi putih adalah satu-satunya pilihan. Tapi kenyataannya, alam menyediakan begitu banyak jenis karbohidrat yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga membawa manfaat besar bagi tubuh, terutama untuk sahabat lansia yang ingin tetap aktif, bugar, dan mandiri di usia senja. Mari kita mulai dari nasi merah. Banyak orang yang belum terbiasa dengan rasa dan teksturnya. Ada yang bilang terlalu keras, kurang pulen, atau rasanya agak tanah.
Tapi itu bukan karena ia kurang baik, melainkan karena lidah kita belum terbiasa. Sama seperti saat pertama kali belajar menyukai kopi pahit atau sayur rebus, perlu waktu, perlu kesabaran, dan perlu niat. Nasi merah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh nasi putih. Ia masih menyimpan lapisan kulit luar, bran, dan inti biji, germ, yang kaya akan serat, vitamin B kompleks, zat besi, dan magnesium. Serat inilah yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, membuat energi dilepaskan secara perlahan, dan memberi rasa kenyang yang tahan lama. Dengan begitu, sahabat sehat bisa makan lebih sedikit tapi tetap merasa puas, tanpa risiko lonjakan gula darah seperti yang sering terjadi saat makan nasi putih. Berikutnya ada nasi hitam, mungkin belum banyak dikenal, tapi luar biasa manfaatnya. Warnanya yang pekat bukan karena pewarna buatan, melainkan karena kandungan antioksidan alaminya yang sangat tinggi, terutama antosianin. Antioksidan ini bekerja seperti pelindung bagi sel-sel tubuh kita, melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dini, peradangan, dan berbagai penyakit kronis. Nasi hitam juga mengandung zat besi lebih tinggi daripada nasi putih dan nasi merah, sehingga membantu mencegah anemia yang sering dialami oleh lansia. Meski rasanya lebih gurih dan teksturnya agak kenyal, nasi hitam memberikan pengalaman makan yang berbeda, lebih berisi, lebih dalam, dan lebih bergizi. Selain dua jenis nasi itu, sahabat sehat juga bisa mempertimbangkan oat atau sering disebut havermut. Meskipun bukan makanan tradisional Indonesia, oat semakin populer karena manfaatnya yang sangat besar bagi kesehatan jantung, pencernaan, dan kadar kolesterol. Oat mengandung serat larut yang disebut beta-glukan, yang sangat efektif menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Oat bisa diolah menjadi bubur yang lembut dan hangat di pagi hari. Bisa juga dicampur dengan sayur-sayuran, atau bahkan dibentuk menjadi bola-bola kecil sebagai pengganti nasi dalam menu makan siang. Rasanya netral, mudah dikombinasikan dengan berbagai bahan, dan cocok untuk lansia yang mengalami kesulitan mengunyah makanan keras. Bagi sahabat sehat yang menyukai rasa lokal, kita juga punya umbi-umbian seperti ubi jalar, singkong, dan talas. Semua ini adalah sumber karbohidrat kompleks yang lebih berserat dan lebih bergizi dibandingkan nasi putih. Rebusan ubi yang hangat bisa menjadi teman sarapan yang menenangkan. Singkong kukus dengan kelapa parut memberi rasa kenyang yang memuaskan tanpa membebani pankreas. Bahkan jagung rebus pun bisa menjadi alternatif makan siang yang nikmat dan sehat. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa semua pilihan ini tidak harus menggantikan nasi putih secara total dalam sehari. Tidak ada keharusan untuk langsung berubah drastis. Yang penting adalah memulai. Mencoba. Mengenalkan kembali lidah kita pada rasa alami yang mungkin sudah lama terlupakan. Mulailah dengan mencampur nasi merah dan putih. Atau mengganti satu waktu makan saja dalam sehari dengan sumber karbohidrat lain. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan jauh lebih bermanfaat dibanding perubahan besar yang hanya bertahan seminggu. Perlu diingat juga bahwa alternatif karbohidrat ini bukan hanya soal gula darah. Serat yang tinggi di dalamnya juga membantu melancarkan pencernaan. Banyak lansia mengeluh sembelit atau sulit buang air besar. Padahal, salah satu penyebabnya bisa jadi karena terlalu sedikit makan serat dan terlalu banyak nasi putih. Nasi putih yang rendah serat membuat usus bekerja lebih keras, memperlambat pergerakan makanan, dan membuat kita merasa tidak nyaman. Dengan nasi merah, nasi hitam, oat, dan umbi-umbian, kita tidak hanya menjaga gula darah, tetapi juga memelihara sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga berat badan tetap seimbang. Tentu saja, tantangan terbesar bukan pada makanan itu sendiri, tapi pada pola pikir kita. Kita harus mengubah cara pandang bahwa makan bukan sekadar untuk kenyang, tetapi untuk merawat tubuh. Makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal dampak. Kita perlu belajar memilih makanan yang tidak hanya membuat lidah bahagia, tapi juga membuat jantung tenang, mata tetap tajam, sendi tetap kuat, dan pikiran tetap jernih. Sahabat sehat, tubuh kita sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sudah waktunya kita bantu dia dengan makanan yang lebih ringan, lebih bersih, dan lebih bernutrisi. Tidak ada salahnya mencoba hal baru. Justru di usia ini, saat anak-anak sudah besar dan tanggung jawab sudah berkurang, kita bisa lebih fokus pada diri sendiri.
Menjaga kesehatan bukan hanya agar panjang umur, tapi agar umur yang tersisa dijalani dengan kualitas terbaik. Jika di awal perubahan terasa sulit, jangan khawatir. Tubuh dan lidah kita akan belajar beradaptasi. Dan perlahan-lahan, kita akan merasakan sendiri manfaatnya. Napas terasa lebih lega. Gerak tubuh lebih ringan. Pikiran lebih tenang. Tidur lebih nyenyak. Semuanya berawal dari apa yang kita pilih untuk makan. Dan ketika nanti sahabat sehat sudah mulai terbiasa dengan pola makan baru ini, akan muncul rasa bangga dalam diri. Bahwa kita bisa berubah. Bahwa kita tidak menyerah pada usia. Bahwa kita masih bisa memberi yang terbaik untuk tubuh kita. Karena sejatinya, merawat diri sendiri adalah bentuk ibadah yang paling sunyi tapi paling penting. Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana memulai perubahan ini dengan langkah-langkah kecil. Tidak ekstrim, tidak memaksa, tapi lembut dan terencana. Kita akan belajar bagaimana cara bertransisi dari nasi putih ke makanan yang lebih sehat, tanpa merasa kehilangan, tanpa merasa dipaksa, dan tetap menikmati setiap suap yang kita makan. Karena perubahan tidak harus menyakitkan. Ia bisa menjadi pengalaman yang indah bila dimulai dengan cinta dan dilakukan dengan kesadaran. Transisi yang lembut, cara mengurangi nasi putih tanpa tersiksa. Sahabat channel Lansia Sehat, perubahan adalah sesuatu yang sering kita takuti. Apalagi jika perubahan itu menyangkut hal yang sudah menjadi bagian dari hidup kita selama puluhan tahun, seperti nasi putih. Tapi seperti yang sudah kita bahas bersama dalam bab-bab sebelumnya, tubuh kita yang semakin menua membutuhkan perlakuan yang berbeda dari saat muda. Dan salah satu langkah paling penting untuk merawat tubuh di usia senja adalah dengan mengurangi konsumsi nasi putih yang tinggi indeks glikemik dan rendah serat. Namun sahabat sehat, kita juga menyadari bahwa mengubah kebiasaan makan bukanlah perkara mudah. Lidah kita sudah akrab dengan rasa pulen nasi putih. Pikiran kita sudah menganggap nasi sebagai simbol kenyang. Dan setiap perubahan yang terasa terlalu mendadak, terlalu drastis, atau terlalu membatasi, seringkali justru membuat kita menyerah di tengah jalan. Oleh karena itu, bab ini akan menjadi jembatan. Kita akan bersama-sama belajar cara melakukan transisi dari nasi putih ke sumber karbohidrat yang lebih bersahabat dengan cara yang lembut, bertahap, dan tanpa rasa tersiksa. Perubahan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa konsisten kita melangkah. Langkah pertama, sahabat sehat, adalah mengganti sebagian nasi putih dengan nasi merah secara perlahan. Jangan langsung mengganti semua dalam sekali makan. Cobalah mencampur 3/4 nasi putih dengan 1/4 nasi merah. Ini akan membantu lidah kita mengenali tekstur dan rasa baru tanpa merasa kaget. Setelah seminggu, kita bisa naikkan perbandingan menjadi 1/2, lalu minggu berikutnya menjadi 1/4 nasi putih dan 3/4 nasi merah. Hingga akhirnya kita bisa sepenuhnya menikmati nasi merah atau nasi campur tanpa paksaan. Langkah kedua adalah mengganti satu kali makan dalam sehari dengan sumber karbohidrat lain. Misalnya, untuk sarapan, cobalah ubi rebus atau oatmeal hangat dengan taburan kacang dan pisang. Ubi jalar kaya akan serat dan rasa manis alami, sehingga tidak perlu tambahan gula. Oat juga membantu menjaga kolesterol dan membuat perut kenyang lebih lama. Dengan membiasakan satu waktu makan tanpa nasi, kita sudah memberikan waktu istirahat bagi tubuh dari lonjakan gula darah. Langkah ketiga, perhatikan lauk pauk yang menyertai nasi. Seringkali, meskipun kita sudah mengurangi nasi putih, kita tetap makan lauk yang digoreng, bersantan, atau tinggi garam. Ini justru membuat usaha kita sia-sia. Oleh karena itu, seimbangkan piring makan kita dengan sayuran hijau rebus atau tumis ringan, protein tanpa lemak seperti ikan kukus atau tempe panggang, serta buah segar sebagai pencuci mulut. Jangan hanya fokus mengurangi nasi putih, tapi perbaiki seluruh pola makan secara menyeluruh. Langkah keempat, sahabat sehat, adalah berdamai dengan rasa lapar semu. Saat mulai mengurangi nasi putih, tubuh kita mungkin akan merasa seperti belum kenyang. Ini wajar. Lidah dan lambung kita terbiasa dengan volume besar yang cepat dicerna. Tapi rasa lapar ini seringkali bukan karena benar-benar butuh energi, melainkan karena tubuh belum terbiasa dengan pola baru. Untuk mengatasi ini, perbanyak minum air putih hangat sebelum dan sesudah makan, konsumsi buah tinggi serat seperti apel atau pepaya di antara waktu makan, dan jangan terlalu terburu-buru saat makan. Nikmati makanan perlahan,
kunyah dengan baik, dan beri waktu bagi tubuh untuk memberi sinyal kenyang. Langkah kelima adalah libatkan orang terdekat. Ajak pasangan, anak, atau cucu untuk ikut dalam perubahan ini. Saat kita tidak merasa sendirian, perubahan terasa lebih ringan. Sampaikan alasan kita mengurangi nasi putih bukan karena sedang sakit, tapi karena ingin tetap sehat dan mandiri. Beritahu mereka bahwa kita ingin bisa tetap berjalan ke masjid tanpa bantuan tongkat, ingin bisa berkebun lagi seperti dulu, atau sekadar ingin tidur lebih nyenyak tanpa harus terbangun karena buang air kecil. Saat keluarga memahami tujuan kita, mereka akan mendukung dan bahkan ikut mencoba pola makan sehat. Langkah keenam adalah jangan takut gagal. Ada hari di mana kita mungkin kembali makan sepiring penuh nasi putih. Mungkin karena sedang di rumah saudara, mungkin karena tidak ada makanan lain. Tidak apa-apa. Jangan merasa bersalah. Jangan merasa perjuangan kita sia-sia. Yang terpenting adalah, kita sadar, kita paham, dan kita kembali ke jalur keesokan harinya. Perubahan sejati bukanlah perubahan yang tanpa celah, tapi perubahan yang tetap berjalan meskipun sesekali tergelincir. Langkah ketujuh, dan ini yang paling penting, hargai setiap kemajuan kecil. Saat sahabat sehat berhasil makan siang hanya dengan setengah piring nasi putih dan lebih banyak sayur, itu adalah prestasi. Saat berhasil tidak menambah nasi malam karena sudah cukup dengan jagung rebus dan telur dadar, itu luar biasa. Jangan tunggu tepuk tangan orang lain. Kita sendiri yang harus bangga atas setiap langkah menuju hidup yang lebih sehat. Perlu sahabat sehat ketahui, tubuh kita memiliki daya pulih yang luar biasa. Dalam waktu 2 hingga 3 minggu setelah mengurangi nasi putih, banyak orang mulai merasakan perubahan. Badan terasa lebih ringan, perut tidak cepat kembung, tidur lebih lelap, dan kadar gula darah mulai stabil. Dalam 2 bulan, sendi tidak lagi terlalu nyeri, dan langkah terasa lebih mantap. Dalam 6 bulan, kita bisa menurunkan kebutuhan obat atau bahkan menghentikan beberapa, tentu dengan pengawasan dokter. Namun semua itu hanya bisa terjadi bila kita memulai. Dan memulai tidak harus menunggu hari Senin, tanggal muda, atau momen tertentu. Memulai bisa dilakukan hari ini, dari makanan berikutnya yang akan kita siapkan. Perubahan ada di tangan kita sendiri. Bukan pada iklan, bukan pada janji orang lain, tapi pada keputusan kecil yang kita buat saat mengambil sendok nasi ke piring. Sahabat sehat, banyak orang mengira bahwa mengurangi nasi putih adalah bentuk menyiksa diri. Padahal, ini justru bentuk perawatan diri yang paling lembut. Kita tidak sedang menghukum tubuh kita. Kita sedang membebaskannya. Dari beban gula darah yang naik turun, dari rasa nyeri yang datang tanpa sebab, dari kunjungan ke rumah sakit yang semakin sering. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa tetap berjalan ke pasar, bercengkrama dengan cucu tanpa cepat lelah, atau bahkan tetap bisa menyetir motor ke warung untuk beli sayur tanpa merasa gemetar. Semua itu bukan mimpi, sahabat sehat. Itu bisa menjadi kenyataan jika kita mulai memilih makanan dengan lebih bijak. Dalam bab berikutnya, kita akan pelajari mengapa tubuh lansia memang lebih cocok dengan karbohidrat kompleks, dan bagaimana makanan seperti nasi merah, oat, dan singkong bisa memberi energi yang lebih stabil, lebih tenang, dan tidak membuat tubuh cepat drop. Kita akan lebih memahami bagaimana makanan memengaruhi cara tubuh kita bergerak, berpikir, dan merasakan kenyamanan. Karena sejatinya, makanan bukan hanya untuk perut, ia adalah sumber kehidupan, dan kehidupan yang baik dimulai dari pilihan yang bijak. Mengapa tubuh lansia butuh karbohidrat kompleks? Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita melalui bab demi bab yang perlahan membuka pemahaman tentang bahaya tersembunyi nasi putih dan cara-cara bijak untuk menguranginya, kini tiba waktunya kita mengenal lebih dekat apa sebenarnya yang tubuh kita butuhkan. Terutama di usia yang tidak lagi muda, tubuh kita bukan hanya perlu kenyang, tapi juga perlu terjaga, ditenangkan, dan diperkuat dari dalam. Dan salah satu kunci pentingnya ada pada jenis karbohidrat yang kita pilih, karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Mungkin istilah ini terasa asing bagi sebagian sahabat sehat. Tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya pelan-pelan, dengan bahasa yang lembut dan sederhana. Karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat yang memiliki struktur lebih panjang dan lebih kaya serat. Karena struktur ini, karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat oleh tubuh,
sehingga glukosa dilepaskan secara bertahap ke dalam darah. Ini kebalikan dari karbohidrat sederhana, seperti nasi putih, yang dicerna sangat cepat dan langsung membuat gula darah melonjak. Tubuh lansia memiliki kebutuhan khusus. Sistem pencernaan tidak lagi secepat dulu. Pankreas yang memproduksi insulin tidak lagi seaktif dulu. Dan otot-otot yang dulunya kuat kini mudah lelah bila tidak didukung asupan energi yang stabil. Karbohidrat kompleks membantu memenuhi semua kebutuhan ini dengan lembut dan tanpa membebani organ tubuh kita. Bayangkan sahabat sehat sedang menyalakan api untuk memasak air. Jika menggunakan kertas dan daun kering, api memang cepat menyala, tapi cepat pula padam. Sebaliknya, jika menggunakan kayu besar yang kering dan padat, api menyala perlahan namun terus-menerus. Nah, karbohidrat kompleks adalah seperti kayu bakar itu. Memberi energi yang stabil dan tahan lama, bukan energi meledak-ledak yang cepat hilang dan membuat tubuh kembali lemas. Banyak dari kita yang merasa cepat lapar padahal baru saja makan. Itu salah satu tanda bahwa makanan kita terlalu cepat habis dicerna dan diserap. Tubuh butuh bahan bakar panjang, dan itulah peran karbohidrat kompleks. Mari kita lihat beberapa manfaat nyata karbohidrat kompleks bagi tubuh lansia. Pertama, menjaga gula darah tetap stabil. Kita tahu betapa berbahayanya lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara tiba-tiba. Bisa membuat tubuh gemetar, kepala pusing, mudah marah, bahkan menyebabkan kecelakaan jika terjadi saat berkendara atau berjalan di luar rumah. Karbohidrat kompleks menghindari hal ini karena gula dalam makanan dilepaskan secara perlahan. Dengan begitu, sahabat sehat akan merasa lebih stabil secara energi, tidak mudah lapar berlebihan, dan lebih tenang menjalani aktivitas. Kedua, memperbaiki sistem pencernaan. Sembelit adalah keluhan yang sangat umum pada usia lanjut. Salah satu penyebab utamanya adalah kurang serat. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, jagung, dan ubi mengandung serat tinggi yang membantu memperlancar buang air besar. Dengan pencernaan yang sehat, tubuh lebih ringan, perut tidak kembung, dan tidur pun lebih nyenyak. Ketiga, membantu menurunkan atau menjaga berat badan. Banyak sahabat sehat yang mengalami kenaikan berat badan setelah pensiun, meskipun merasa makan tidak berlebihan. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi karbohidrat sederhana yang tidak diimbangi aktivitas fisik. Karbohidrat kompleks membuat perut kenyang lebih lama, sehingga kita tidak tergoda untuk ngemil atau menambah porsi. Dengan pola makan yang lebih teratur dan bergizi, berat badan bisa kembali ideal tanpa harus menjalani diet ketat. Keempat, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karbohidrat kompleks umumnya datang bersama kandungan vitamin dan mineral penting, seperti magnesium, selenium, dan vitamin B. Selain itu, serat larut dalam makanan seperti oat bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, menjaga tekanan darah, dan mengurangi risiko stroke atau serangan jantung, dua kondisi yang sangat umum terjadi di usia lanjut. Kelima, memperbaiki suasana hati dan daya pikir. Siapa sangka, makanan bisa memengaruhi emosi? Ternyata, fluktuasi gula darah yang terlalu cepat bisa membuat suasana hati berubah-ubah, cepat marah, mudah gelisah, atau merasa tidak tenang. Sebaliknya, ketika energi dilepas perlahan ke dalam tubuh, otak pun menerima pasokan glukosa yang stabil. Ini membuat kita merasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan daya ingat pun lebih tajam. Banyak lansia yang mengira dirinya mulai pikun, padahal otaknya hanya butuh bahan bakar yang lebih stabil. Sahabat sehat, semua manfaat ini bukanlah teori semata. Sudah banyak lansia yang membuktikan sendiri perubahan besar dalam tubuhnya hanya dengan mengganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks. Mulai dari sendi yang tidak lagi sering ngilu, badan yang terasa lebih ringan, hingga semangat hidup yang kembali tumbuh karena merasa lebih sehat dan mandiri. Kita tidak harus langsung mengganti semua. Tidak perlu merasa malu jika masih belum bisa melepas nasi putih sepenuhnya. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. 1 kali makan dalam sehari dengan oat. 1 hari dalam seminggu makan singkong rebus. Campuran nasi merah dan nasi putih di piring makan. Semua itu sudah merupakan bentuk kasih sayang kepada tubuh sendiri. Tubuh lansia adalah tubuh yang bijak. Ia akan memberi sinyal ketika ada yang salah, tapi juga sangat bersyukur saat diberi makanan yang baik. Kita hanya perlu belajar mendengar. Dan ketika tubuh kita mulai membalas dengan rasa ringan, lebih bertenaga, dan lebih tenang,
Saat itulah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Sahabat sehat, selama ini kita hidup dalam kebiasaan. Dan kebiasaan itu membentuk pola makan. Tapi kini, saat kita telah lebih banyak tahu, saat tubuh sudah mulai memberi isyarat, saat anak-anak sudah dewasa dan kita punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri, bukankah ini waktu yang paling tepat untuk mulai memelihara tubuh dengan lebih sungguh-sungguh? Mari kita mulai menghormati tubuh kita dengan memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan. Bukan hanya kenyang, tapi juga ketenangan. Bukan hanya rasa, tapi juga manfaat. Bukan hanya kebiasaan, tapi juga kesadaran. Dalam bab berikutnya, kita akan mendengarkan langsung cerita-cerita inspiratif dari para sahabat lansia seperti kita, yang telah berani memulai perubahan pola makan dan merasakan sendiri dampak luar biasa dalam tubuh dan kehidupannya. Cerita nyata yang semoga bisa memberi semangat bagi kita semua untuk tidak hanya memahami, tapi juga benar-benar memulai. Testimoni dari lapangan, lansia yang berhasil beralih. Sahabat channel Lansia Sehat, ilmu pengetahuan adalah pelita, tapi pengalaman adalah cahaya yang menyentuh hati. Setelah kita belajar banyak tentang mengapa tubuh lansia membutuhkan karbohidrat kompleks dan bagaimana transisi dapat dilakukan dengan lembut, kini saatnya kita mendengar kisah nyata. Cerita dari mereka yang seperti kita, para sahabat lansia, yang telah melalui perjalanan mengganti nasi putih dan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Cerita-cerita ini bukan berasal dari orang-orang yang tinggal di kota besar atau punya akses mahal ke rumah sakit elit. Mereka adalah orang biasa, dari kampung hingga kota kecil, dari ibu rumah tangga hingga pensiunan guru. Mereka bukan ahli gizi atau dokter. Tapi mereka punya satu kesamaan, keberanian untuk memulai. Mari kita mulai dari kisah Pak Rahmat, usia 71 tahun, pensiunan sopir angkot dari Garut. Seumur hidupnya, ia makan nasi putih 3 kali sehari. Nasi kudu numpuk. Lamun ken nyampeun 3 centong, ken wareg, katanya sambil tertawa dalam sebuah wawancara. Tapi sejak usia 65, ia mulai merasa cepat lelah, matanya mulai kabur, dan berat badannya terus naik walau makannya tidak bertambah. Setelah diperiksa, ternyata kadar gula darahnya 298 mg/dl. Dokter menyarankan obat dan diet ketat. Tapi Pak Rahmat takut. Ia tidak ingin minum obat seumur hidup. Maka ia mulai mencari cara alami. Berbekal bimbingan dari posyandu lansia dan semangat dari cucu-cucunya, ia mulai mencampur nasi putihnya dengan nasi merah sedikit demi sedikit. Ia juga mengganti sarapannya dengan ubi rebus dan tempe kukus. Butuh waktu 2 bulan untuk menyesuaikan lidah dan perutnya. Tapi kini, setelah berjalan 3 tahun, kadar gulanya stabil di angka 120–130 mg/dl. Ia tetap bisa nyopir motor ke sawah, dan tidak pernah lagi merasa gemetar karena lapar. Lalu ada kisah Bu Warti, usia 67, dari Semarang. Ia adalah ibu rumah tangga yang sangat menyukai nasi liwet, terutama saat makan malam. Tapi setelah divonis mengalami prediabetes dan kolesterol tinggi, ia merasa khawatir karena ibunya dulu meninggal akibat komplikasi diabetes. Ia merasa tidak punya kekuatan untuk berhenti makan nasi putih. Tapi kemudian ia mengubah satu hal, ia membuat aturan kecil untuk dirinya sendiri. Nasi putih hanya untuk makan siang. Pagi ia makan oat dengan buah, malam ia makan jagung rebus atau sayur bayam dengan singkong kukus. Saya pikir, hidup jangan disiksa. Tapi juga jangan dibohongi, ucapnya. Hanya dengan perubahan itu, dalam 6 bulan, berat badannya turun 6 kilogram, dan rasa nyeri di lututnya hilang. Kini, setiap minggu ia mengajar senam lansia di Balai RW, dan menjadi inspirasi bagi ibu-ibu lain di sekitarnya. Dari kota Tasikmalaya, ada kisah Kang Darta, usia 69, mantan petani yang kini senang menulis puisi. Ia mengaku sulit sekali lepas dari nasi putih. Bahkan pernah menggigil karena sehari tidak makan nasi. Tapi suatu hari, setelah sahabatnya meninggal karena stroke mendadak, ia mulai memikirkan ulang kebiasaannya. Ia tidak langsung berhenti makan nasi putih. Tapi ia membuat ritual baru. Sebelum makan, ia berdoa sambil mengingat bahwa makanan yang ia pilih akan menentukan langkah kakinya esok hari. Ia mulai mengganti nasinya dengan nasi hitam seminggu sekali, lalu 2 kali, hingga akhirnya bisa lepas dari nasi putih sepenuhnya. Sekarang ia merasa tubuhnya lebih ringan, dan bisa naik turun tangga masjid tanpa perlu berhenti di tengah.
Saya tidak kejar umur panjang, katanya, tapi saya ingin langkah saya tetap tegak sampai akhir. Ada pula cerita menyentuh dari Mbah Surati, usia 78, dari Yogyakarta. Ia tinggal sendirian setelah anak-anaknya merantau. Awalnya, ia menganggap perubahan pola makan adalah urusan anak muda. Tapi setelah 2 kali jatuh di kamar mandi karena pusing, ia dibantu tetangganya memeriksakan diri ke puskesmas. Ternyata tekanan darahnya tinggi dan kadar gulanya pun melampaui batas normal. Dari situlah ia mulai belajar memasak nasi merah. Ia bilang, awalnya rasanya seperti makan beras mentah. Tapi ia tidak menyerah. Setiap hari ia campur sedikit dengan nasi putih. Setelah 2 minggu, ia mulai terbiasa. Ia juga mengganti camilannya dengan irisan pisang kukus dan singkong. Kini, ia merasa tubuhnya lebih kuat, bisa menyapu halaman setiap pagi, dan yang paling membahagiakan, ia bisa tidur nyenyak tanpa sering terbangun karena buang air kecil. Cerita-cerita ini bukan tentang kesempurnaan. Mereka bukan orang yang langsung berhasil dalam semalam. Mereka pernah gagal, pernah tergoda, pernah kembali makan nasi putih 1 piring penuh saat ada acara keluarga. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah kemauan untuk kembali ke jalur. Untuk memulai ulang. Untuk terus mencoba tanpa lelah. Sahabat sehat, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa perubahan bukan tentang teori. Ia hidup di dapur kita. Ia hadir di setiap keputusan kecil. Memilih ubi daripada nasi, menambah sayur daripada menambah nasi, menutup rice cooker lebih cepat sebelum menambah centong ketiga. Dan yang paling indah dari semua cerita ini adalah bahwa perubahan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada tubuh, tapi juga pada hati. Mereka merasa lebih berdaya, lebih damai, lebih percaya diri. Tidak lagi merasa tubuh ini memburuk karena usia, tapi merasa bahwa tubuh ini masih bisa diajak bekerja sama selama kita menjaganya dengan penuh cinta. Mereka juga membuktikan bahwa pola makan sehat tidak harus mahal. Tidak perlu beli produk luar negeri atau minuman suplemen mahal. Cukup dengan bahan-bahan lokal, olahan rumahan, dan niat yang sungguh-sungguh. Bahkan seringkali, makanan sehat itu justru lebih murah. Ubi, jagung, nasi merah, semua bisa didapat di pasar tradisional dan cukup diolah dengan sederhana untuk menjadi sajian penuh manfaat. Di bab selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menyusun menu sehari-hari yang praktis, lezat, dan sesuai kebutuhan tubuh lansia. Menu yang tidak ribet, bisa dimasak sendiri, dan bisa disesuaikan dengan kebiasaan dapur kita. Karena perubahan yang bertahan adalah perubahan yang bisa dijalani dengan nyaman. Jadi sahabat sehat, jika mereka bisa, kita pun bisa. Bila mereka yang tinggal di pelosok bisa memulai perubahan dengan sabar, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menunda. Tidak ada yang terlalu tua untuk memperbaiki kebiasaan makan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang lebih baik. Menu sehari-hari yang ramah lansia, enak, bergizi, dan mudah dimasak. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah mendengar kisah-kisah inspiratif dari para lansia yang berhasil mengubah pola makan dan merasakan manfaatnya, kini kita masuk pada tahap yang sangat penting, menerjemahkan ilmu menjadi praktik. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana menyusun menu makan sehari-hari yang ramah untuk tubuh lansia, menu yang tetap enak di lidah, bergizi untuk tubuh, dan mudah dimasak di dapur sendiri, tanpa harus bingung atau merasa mahal. Satu hal yang perlu kita tanamkan sejak awal, makanan sehat bukan berarti makanan mahal. Tidak harus yang organik, impor, atau merek terkenal. Yang terpenting adalah sumber makanannya bersih, alami, tidak terlalu banyak diolah, dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh lansia yang sudah lebih sensitif terhadap gula, garam, dan minyak. Mari kita mulai dari prinsip sederhana. Isi piring lansia sebaiknya terdiri dari 50% sayur dan buah, 25% karbohidrat kompleks, dan 25% protein sehat. Inilah komposisi ideal untuk membantu tubuh tetap bertenaga, gula darah stabil, dan pencernaan lancar. Sarapan, waktu menyambut energi, bukan menumpuk beban. Banyak lansia memulai pagi dengan nasi dan lauk berat. Padahal, tubuh kita baru bangun dari istirahat dan tidak perlu langsung dikejutkan dengan makanan tinggi karbohidrat sederhana. Lebih baik kita memberi tubuh asupan ringan tapi padat gizi. Contoh menu sarapan sehat. Ubi kukus, telur rebus, teh hangat tanpa gula.
Oat dimasak dengan air, potongan pisang, taburan kacang tanah sangrai, jagung rebus, tahu kukus, irisan pepaya. Semua ini tidak hanya memberi tenaga, tetapi juga menenangkan perut dan menjaga gula darah tetap seimbang sampai siang. Makan siang, puncak energi sehari, saat tubuh butuh asupan seimbang. Siang hari adalah waktu di mana kita biasanya paling aktif. Karena itu, makan siang tetap harus memberi energi cukup, tapi tidak berlebihan. Disinilah karbohidrat kompleks bisa menjadi pilar utama. Contoh menu makan siang sehat. Nasi merah setengah porsi, tumis kangkung, pepes ikan, timun segar. Nasi campur nasi merah dan nasi putih, sayur bayam bening, tempe goreng tanpa tepung, lalapan daun kemangi. Jagung rebus, oseng buncis dan tahu, sambal tomat sedikit, jeruk peras. Yang perlu dihindari adalah porsi nasi yang terlalu banyak, penggunaan minyak berlebih, atau kebiasaan menambah kerupuk dan gorengan. Bila ingin rasa gurih, lebih baik tambahkan bumbu alami seperti bawang putih, lengkuas, atau kemiri yang disangrai. Camilan sore, penjaga energi yang ringan dan menyenangkan. Saat sore menjelang, tubuh mulai lelah dan mulut sering ingin mengunyah. Daripada mengisi dengan makanan manis seperti bolu, wafer, atau gorengan, lebih baik kita siapkan camilan sehat yang tetap memuaskan. Contoh camilan sehat: singkong kukus dengan kelapa parut, irisan pisang rebus atau pisang kukus, kacang tanah sangrai tanpa garam, potongan buah seperti apel, melon, atau pepaya. Bila ingin minuman hangat, bisa membuat wedang jahe tanpa gula, atau teh herbal seperti serai, daun pandan, atau daun sirsak yang diseduh hangat. Makan malam, waktu ringan sebelum istirahat. Makan malam yang terlalu berat akan membuat tubuh bekerja keras saat seharusnya bersiap istirahat. Maka makan malam sebaiknya ringan, mudah dicerna, tapi tetap mengandung protein dan serat. Contoh menu makan malam: sup sayur bening potongan tahu, nasi merah setengah centong. Oat gurih dimasak seperti bubur, sayuran dan telur orak-arik. Ubi panggang, tumis bayam, tahu bakar kecap. Makan malam bisa dilakukan sebelum pukul 19 agar tubuh punya waktu mencerna dengan tenang sebelum tidur. Hindari makanan asin, pedas, dan tinggi gula menjelang tidur karena bisa mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh terasa tidak nyaman keesokan harinya. Tips praktis agar dapur lansia lebih sehat. Selain menyusun menu, penting juga untuk memperhatikan cara memasak dan pengolahan. Berikut beberapa tips sederhana. Pilih teknik kukus, rebus, tumis ringan dengan sedikit minyak, atau panggang. Hindari menggoreng, apalagi dengan minyak bekas pakai. Gunakan bumbu dapur segar seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri untuk menggantikan penyedap buatan. Kurangi penggunaan garam, ganti dengan perasan jeruk nipis atau irisan daun seledri agar tetap gurih alami. Masak dalam porsi kecil agar makanan selalu segar, dan hindari menyimpan makanan terlalu lama di kulkas. Minum air putih hangat secara rutin, hindari sirup, minuman instan, atau teh manis yang sering menumpuk gula dalam tubuh tanpa terasa. Menu mingguan sederhana, contoh jadwal. Berikut adalah contoh pola menu mingguan sederhana untuk sahabat sehat. Senin, pagi, oat, pisang. Siang, nasi merah, sayur asem, pepes tahu. Sore, jagung rebus. Malam, sup bayam, tempe kukus. Selasa, pagi, ubi kukus, telur rebus. Siang, campur nasi merah putih, tumis sawi, ayam kukus. Sore, buah pepaya. Malam, oat gurih, sayuran. Rabu, pagi, bubur kacang hijau tanpa santan. Siang, nasi merah, sayur bening bayam, ikan bakar. Sore, pisang kukus. Malam, jagung rebus, tahu oseng. Dan seterusnya hingga minggu. Pola ini bisa dimodifikasi sesuai selera dan ketersediaan bahan di dapur masing-masing. Sahabat sehat, menyusun menu harian bukan soal rumit atau mewah. Ini soal cinta. Cinta pada tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun. Cinta pada kesehatan yang kini menjadi hal paling berharga. Dan cinta pada kehidupan yang masih ingin kita jalani dengan gembira, tanpa rasa sakit yang terus-menerus. Bab selanjutnya akan mengajak kita melihat peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung perubahan pola makan ini. Karena seringkali, perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita butuh orang di sekitar kita untuk memahami, menemani, dan memberi semangat.
Dan tidak ada yang lebih indah daripada keluarga yang saling menjaga, mulai dari piring makan. Dukungan keluarga dan lingkungan, kunci sukses perubahan pola makan. Sahabat channel Lansia Sehat. Perjalanan mengubah pola makan bukan hanya soal apa yang ada di piring, tapi juga tentang siapa yang duduk di sekeliling meja makan. Tentang siapa yang menemani, siapa yang memahami, dan siapa yang menguatkan. Pada usia lanjut, kita memang lebih banyak berpikir tentang diri sendiri, tentang kesehatan, tentang kenyamanan, tentang kualitas hidup. Tapi kita juga tak bisa menutup mata bahwa keberhasilan menjaga tubuh sangat dipengaruhi oleh suasana di rumah dan dukungan dari orang sekitar. Mengubah kebiasaan makan, terutama mengurangi nasi putih, adalah perjalanan yang tidak mudah. Kita bukan anak muda yang bisa menantang perubahan dengan semangat berapi-api. Kita adalah lansia, yang tubuhnya sudah punya kebiasaan lama, yang lidahnya punya rasa tertentu, dan yang pikirannya perlu diyakinkan dengan lembut. Dan di titik inilah peran keluarga menjadi jembatan penting antara niat dan kenyataan. Mari kita mulai dari orang terdekat, anak-anak kita sendiri. Sebagian besar dari kita adalah orang tua yang telah membesarkan anak-anak dengan penuh perjuangan. Kita ajarkan mereka makan, minum, berjalan, dan berpakaian. Tapi seiring usia, peran itu perlahan bergeser. Kini, mereka yang merawat kita. Dan di antara semua bentuk perawatan, dukungan emosional dan pengertian terhadap kebutuhan makanan kita adalah yang paling berharga. Bayangkan, sahabat sehat, saat kita memutuskan untuk mengganti nasi putih dengan nasi merah, lalu dapur di rumah tetap hanya memasak nasi putih karena semua orang suka yang itu. Kita merasa malu untuk meminta yang berbeda. Kadang bahkan merasa seperti beban. Ah, sudah tua, jangan banyak maunya, begitu bisik dalam hati. Tapi sebenarnya, kebutuhan kita untuk makan sehat bukanlah beban. Justru itulah bentuk tanggung jawab. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga agar kita tetap bisa membersamai keluarga lebih lama, lebih bugar, dan tidak terlalu sering masuk rumah sakit. Maka, penting sekali bagi anak-anak untuk mengerti bahwa makanan sehat bukan keinginan pribadi, tapi kebutuhan nyata. Anak-anak bisa membantu kita dengan hal sederhana. Menyiapkan menu yang bisa dimakan bersama seluruh keluarga, namun tetap sehat. Menghindari menyimpan camilan tinggi gula atau minuman manis di meja makan. Menyajikan nasi merah sebagai pilihan setara, bukan makanan khusus untuk orang sakit. Menahan komentar seperti, rasanya aneh, kayak makanan kambing, atau nggak kenyang kalau nggak nasi putih. Kata-kata kecil seperti itu bisa memadamkan semangat kita yang baru tumbuh. Sebaliknya, kalimat dukungan seperti, enak juga ya nasi merah ini kalau dicampur bumbu kelapa, atau, Bu, saya coba juga makan oat pagi ini bareng ibu ya, bisa memberi kekuatan luar biasa untuk tetap bertahan di jalur sehat. Tak kalah penting adalah peran pasangan hidup. Di usia lanjut, banyak sahabat sehat yang hidup bersama pasangan. Dan kita tahu betapa kuatnya pengaruh pasangan terhadap pola makan. Bila satu orang berubah tapi yang lain tidak mendukung, akan muncul perasaan tidak enak hati, kasihan, atau justru marah dalam diam. Tapi bila pasangan ikut mendampingi, bahkan meski tidak sepenuhnya mengubah pola makannya, itu sudah lebih dari cukup. Misalnya, saat sarapan bersama, memilih menu yang sama, atau sekadar menahan diri untuk tidak menambah nasi saat kita sedang berusaha membatasi. Perubahan jadi terasa tidak sendirian. Dalam banyak keluarga, keberhasilan lansia dalam menjaga pola makan dimulai dari meja makan bersama. Saat semua anggota keluarga belajar makan dengan lebih sadar, bukan sekadar kenyang, tapi juga bernutrisi, maka atmosfer rumah berubah. Tidak ada lagi makanan yang dianggap aneh hanya karena berbeda. Tidak ada lagi sindiran pada makanan sehat. Justru semua saling mendukung. Namun sahabat sehat, kita juga paham bahwa tidak semua tinggal dengan keluarga. Banyak lansia yang hidup sendiri atau hanya ditemani pembantu rumah tangga. Disinilah lingkungan sosial sekitar menjadi faktor penentu. Tetangga, pengurus posyandu, pengajian lansia, komunitas senam pagi, semua bisa menjadi jaringan pendukung yang luar biasa. Bayangkan jika dalam pengajian mingguan, semua peserta mulai menyuguhkan buah segar dan rebusan ringan alih-alih kue manis. Atau saat senam pagi, ada edukasi singkat tentang manfaat nasi merah. Ini bukan soal menggurui, tapi soal membangun budaya bersama.
Karena saat perubahan dilakukan ramai-ramai, semuanya jadi terasa lebih ringan. Banyak lansia merasa malu memulai pola makan sehat karena takut dikomentari. Tapi jika satu orang berani memulai, yang lain pun akan ikut. Maka sahabat sehat, jangan takut menjadi pelopor. Jangan malu membawa bekal sehat saat ada arisan. Jangan merasa aneh saat memilih singkong dibanding bolu. Justru dari situlah kita bisa menjadi inspirasi. Di beberapa daerah, sudah mulai muncul komunitas lansia sadar pangan. Mereka bertemu seminggu sekali, berbagi menu sehat, masak bersama, dan saling mendukung. Tidak butuh gedung besar. Cukup beranda rumah atau balai RW. Karena yang dibutuhkan bukan fasilitas mewah, tapi niat dan saling menyemangati. Dan satu hal yang sangat penting untuk diingat, dukungan paling besar datang dari dalam diri sendiri. Bahkan jika anak-anak belum sepenuhnya memahami, bahkan jika pasangan belum sepenuhnya mendampingi, bahkan jika tetangga masih heran dengan menu makan kita, kita tetap bisa berjalan sendiri. Karena tubuh ini milik kita. Yang merasakan ringan atau beratnya langkah kaki adalah kita sendiri. Yang tahu nikmatnya tidur pulas tanpa gangguan malam adalah kita sendiri. Yang tahu betapa leganya buang air besar tanpa sembelit adalah kita sendiri. Maka, jadikan dukungan dari orang lain sebagai bonus. Tapi tetaplah memberi dukungan utama dari dalam hati sendiri. Sahabat sehat, perubahan pola makan di usia lanjut tidak bisa hanya dibebankan kepada kita. Ia harus menjadi kesadaran kolektif keluarga. Sebab kesehatan lansia bukan urusan pribadi, tapi bagian dari kesejahteraan seluruh rumah tangga. Saat lansia sehat, anak-anak tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Saat lansia bugar, cucu-cucu tetap bisa mendengar dongeng dari kakek dan nenek. Saat lansia bahagia, rumah pun penuh tawa, bukan keluhan. Dan perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil, memasak nasi merah bersama, membuat bubur oat bareng cucu, mengganti camilan dengan irisan buah, atau hanya sekadar duduk bersama di meja makan sambil saling mendengar. Bab terakhir nanti akan menjadi penutup perjalanan kita. Sebuah refleksi tentang bagaimana perubahan kecil ini, mengurangi nasi putih, bisa menjadi awal dari hidup yang lebih ringan, lebih sehat, dan lebih bermakna di usia senja. Karena saat tubuh terasa ringan, langkah pun menjadi mantap. Dan saat kita tahu arah hidup kita, tidak ada lagi yang bisa menghalangi semangat untuk menikmati masa tua dengan bahagia. Hidup lebih ringan di usia senja, bonus sehat tanpa nasi putih. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah sampai di ujung perjalanan kita. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa nasi putih, makanan yang begitu akrab dalam hidup kita, bisa menjadi beban diam-diam bagi tubuh di usia tua? Dari sana, kita telah berjalan bersama melalui 9 bab penuh pemahaman, kisah nyata, dan langkah-langkah praktis yang membawa kita pada satu kesimpulan penting. Kesehatan di usia lanjut bukanlah kebetulan, tapi pilihan yang terus kita perjuangkan. Dan kini, di bab terakhir ini, kita tidak lagi berbicara tentang bahaya. Tidak lagi membahas kandungan gula atau indeks glikemik. Kini kita berbicara tentang kehidupan baru. Tentang tubuh yang terasa lebih ringan. Tentang hari-hari yang dijalani tanpa keluhan yang terus-menerus. Tentang wajah-wajah lansia yang berseri karena merasa tubuhnya kembali bersahabat. Inilah bonus terbesar dari mengurangi nasi putih, bukan sekadar angka gula darah yang membaik, tapi hidup yang menjadi lebih bermakna. Mari kita bayangkan pagi yang sederhana. Udara sejuk, matahari masih lembut, tubuh bangun dari tidur malam dengan perasaan ringan. Tidak ada nyeri di lutut, tidak ada kepala pusing karena gula darah melonjak, tidak ada rasa lemas yang membuat tubuh berat untuk berdiri. Yang ada hanyalah semangat untuk membuat teh hangat, merebus ubi, dan menikmati pagi dengan syukur. Itu bukan mimpi. Itu nyata. Itu bisa terjadi, dan sudah terjadi pada banyak sahabat sehat yang telah berani mengubah cara makannya. Mereka tidak menjadi muda kembali, tidak bisa berlari seperti anak muda. Tapi mereka bisa berjalan ke masjid tanpa bantuan tongkat, bisa menyapu halaman tanpa harus duduk setiap 10 menit, bisa menikmati tidur malam tanpa terbangun karena bolak-balik buang air kecil, dan bisa tersenyum tanpa takut mendengar hasil pemeriksaan dari dokter. Semua itu adalah hadiah. Hadiah yang tidak dibeli dengan uang, tapi dengan keberanian. Keberanian untuk mengurangi nasi putih sedikit demi sedikit. Keberanian untuk berkata, cukup, pada kebiasaan lama. Keberanian untuk berkata,
Ya, pada makanan yang lebih sederhana, lebih bersih, dan lebih bersahabat. Dan yang lebih indah lagi, banyak dari mereka bukan hanya menjadi lebih sehat, tapi juga lebih merdeka. Tidak lagi tergantung pada banyak obat. Tidak lagi merasa tubuhnya menjadi beban. Tidak lagi mengeluh setiap bangun tidur. Mereka menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih ceria, dan lebih banyak bersyukur. Mereka bukan hanya menjaga kesehatan diri, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain di sekitarnya. Sahabat sehat, pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah sendok nasi putih yang dikurangi bisa mengubah begitu banyak hal dalam hidup? Bisa mengubah tubuh yang dulu lamban menjadi lebih bertenaga. Bisa mengubah wajah yang muram karena sakit menjadi senyum penuh damai. Bisa mengubah hubungan dalam keluarga karena tidak lagi bolak-balik ke rumah sakit. Bisa mengubah isi lemari obat yang dulu penuh menjadi hanya 2 atau 3 kotak suplemen ringan. Bahkan, pada beberapa kasus, dokter mulai mengurangi dosis obat diabetes atau menyetop obat tekanan darah setelah pasien menjalani pola makan lebih bersih dan alami. Bukankah itu kebebasan yang selama ini kita rindukan? Perubahan memang tidak mudah. Tapi perubahan kecil yang dilakukan dengan sadar dan penuh cinta selalu menghasilkan keajaiban. Bahkan jika sahabat sehat belum sepenuhnya mengganti nasi putih, bahkan jika masih ada hari-hari di mana nasi putih hadir di piring makan, jika niat untuk berubah tetap ada, dan langkah kecil tetap dilakukan, maka manfaatnya sudah mulai bekerja di dalam tubuh. Kita tidak butuh kesempurnaan. Kita hanya butuh keberlanjutan dan ketulusan. Dan ingatlah selalu, tidak ada kata terlambat. Bahkan jika kita sudah usia 70, bahkan jika tubuh sudah terasa lemah, bahkan jika penyakit sudah datang lebih dulu, perubahan pola makan tetap akan memberi manfaat. Karena tubuh selalu ingin pulih. Ia tidak akan pernah menyerah selama kita masih memberinya kesempatan. Tidak peduli berapa usia kita, tubuh tetap bisa dibersihkan, diringankan, dan dipulihkan. Kini, setelah semua ini, mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai gaya hidup. Bukan sekadar program, bukan sekadar tantangan sebulan, tapi benar-benar kebiasaan baru yang menenangkan. Biarkan dapur kita menjadi tempat penyembuhan, bukan tempat pengulangan kesalahan. Biarkan piring makan kita menjadi ruang bagi sayur segar, nasi merah, lauk kukus, dan buah alami. Biarkan mulut kita terbiasa dengan rasa murni, bukan sekadar rasa gurih berlebihan dari makanan ultra-proses. Dan yang lebih penting lagi, biarkan hati kita menjadi damai. Karena tubuh yang ringan selalu berawal dari hati yang tenang. Makan sehat bukan sekadar aturan, tapi juga bentuk syukur. Syukur karena tubuh ini masih bisa digunakan. Syukur karena kita masih bisa belajar dan berubah. Syukur karena kita masih diberi waktu untuk memperbaiki. Sahabat sehat, hari ini kita telah sampai pada akhir dari rangkaian ini. Tapi ini bukan akhir dari perjalanan Anda. Ini adalah awal baru. Awal dari hidup yang lebih sadar. Awal dari masa tua yang tidak hanya panjang, tapi juga nyaman. Awal dari hubungan yang lebih baik dengan tubuh, dengan makanan, dan dengan keluarga. Jangan biarkan nasi putih mengendalikan hidup Anda. Biarkan Anda yang mengendalikan apa yang masuk ke tubuh Anda. Dan percayalah, setiap langkah menuju hidup sehat, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Mari kita tutup perjalanan ini dengan satu kalimat yang sederhana, tapi kuat. Tubuh saya, tanggung jawab saya. Dan saya memilih untuk menjaganya mulai hari ini. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini, sahabat sehat. Semoga setiap kata membawa terang. Semoga setiap langkah membawa kebaikan. Dan semoga hidup kita, di usia senja ini, menjadi versi terbaik yang pernah kita jalani, bukan karena usia kita muda kembali, tapi karena kita memilih untuk bijak.